طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita seputar tauhid, membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salah satu kitab beliau yang fenomenal, yakni Ushulul Iman. Kitab Ushulul Iman. Yang mana kitab-kitab beliau sangat banyak sekali yang bisa dikatakan semuanya berkaitan dengan akidah, tentang tauhid. Dan beliau ada juga menulis dalam sirah nabawiyah. Dan salah satu kitab beliau yang sangat banyak sekali manfaatnya adalah kitab Ushulul Iman, dasar-dasar keimanan, yang bisa dibilang ini membahas arkanul iman, rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah, bagaimana itu Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada malaikat. Nah, bagaimana itu malaikat, yang ini sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah berlalu beberapa pertemuan membahas tentang malaikat, dan masih banyak sekali tentunya pembahasan tentang malaikat. Yang sebelumnya kita membahas akan wujud mereka, dari mana diciptakan, bagaimana besar mereka. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan datang bagi apa saja pekerjaan-pekerjaan malaikat. Tentunya para malaikat ditugaskan, ada spesialisnya masing-masing. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya malaikat yang paling afdal, ketuanya di antara semua malaikat, siapa? Jibril. Dan itu jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tabrani fil Mu'jamil Kabir dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhalil malaikah?" Maukah kalian saya beritahu siapa malaikat yang paling utama? Beliau menjawab, Jibril. Jibril. Nah, Jibril atau Jibril? Mana yang betul? Sama. Ada di sebagian riwayat Jibril. Ada sebagian riwayat Jibril. Nah, ada juga nama beliau Ruhul Qudus. Nah, Roh Kudus kata orang Nasrani. Ada juga nama beliau An-Namus, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, Jibril adalah seabdal-abdal malaikat. Kemudian bagaimana takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? An Abi Imran Al-Jawni annahu balaghahu anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Nabi, yakni dari Abi Imran Al-Jawni, sampai kepadanya kabar bahwasanya Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau dalam keadaan menangis. Jibril datang dalam keadaan menangis.
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubki?" Apa yang membuatmu menangis wahai Jibril? Qala wa ma li la abki. Fa wallahi ma jaffat li 'ainun mundu khalaqallahu an-nar makhafata an a'siyahu fayaqdhifani fiha. Rawahu Imam Ahmad fi Zuhud. Beliau mengatakan, kenapa saya tidak menangis? Demi Allah, mataku tidak pernah kering dari air mata sejak Allah menciptakan neraka. Aku takut aku melanggar perintah Allah, kemudian Allah campakkan aku ke dalam neraka. Subhanallah. Begitulah para malaikat. Mereka walaupun makhluk yang paling taat. Jadi seorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan makin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi makhluk yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Jibril? Tapi lihat bagaimana beliau sendiri takut nanti bisa berbuat maksiat seperti iblis. Dulu itu termasuk dari kalangan malaikat. Dia seorang jin tetapi berada di barisan malaikat. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu maksiat, satu kali sujud yang tidak ia lakukan, yang sebelumnya senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja melanggar perintah Allah, langsung menjadi yang terlaknat sampai hari kiamat, kekal di neraka. Maka tentunya kita kalau semakin sering kita ta'lim, semakin sering kita ke pengajian, semakin sering kita menuntut ilmu, itu harusnya semakin mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu yang tidak menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Apa artinya itu? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Apa itu ulama? Ulama jamak alim. Alim apa arti alim? Berilmu. Yani semakin orang berilmu, maka akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril alaihissalam termasuk makhluk Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut masuk neraka. Ini tentunya menunjukkan bahwasanya menyembah Allah karena takut neraka itu sama dengan menyembah yang ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga tentunya kita dengar yang mengatakan menyembah Allah karena ingin masuk surga itu belum ikhlas. Menyembah Allah, sholat karena takut neraka itu belum ikhlas. Ikhlas itu karena Allah semata, karena ingin cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini salah tentunya. Begitu banyak dalil yang menunjukkan para malaikat itu takut ke masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut masuk neraka. Beliau belum bisa menjamin masuk surga. Dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya banyak hadis juga yang menyebutkan beliaulah makhluk yang pertama kali masuk surga. Tapi dalam beberapa kondisi beliau mengatakan ketika ada yang mengatakan fulan selamat dia mati syahid masuk surga. Ah, dari mana kamu tahu? Saya sendiri sebagai Rasulullah, saya belum bisa menjamin saya masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentunya menunjukkan tawadhu dan rasa takut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kemudian masih banyak lagi nanti yang menjelaskan bagaimana rasa takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, al malaika la tanziru illa bi amrillah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, ala tazuruna aktsara mimma tazuruna. Wahai Jibril, kenapa engkau tidak lebih sering lagi mengunjungi kami? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Wa min sadatihim Mikail alaihi salam wa huwa muwakkalun bil qadari wan nabat. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril agar lebih sering lagi datang, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat senang kalau dikunjungi oleh Jibril alaihi salam yang menyebutkan tentang wahyu, yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang Yahudi. Mereka benci kepada Jibril. Mereka mengatakan aduna, itu musuh kami. Kami suka Mikail. Ketika Yahudi bertanya, siapa malaikat yang datang kepadamu? Jibril. Jibril, kami tidak senang dengan Jibril. Jibril itu musuh kami, kata orang Yahudi. Maka turunlah ayat mengatakan, "Maka aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh Jibril dan Mikail, maka itu adalah musuh Allah. Nah, jadi Jibril dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para rasul. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkadang beliau lama tidak datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril, lebih sering lagi lah mengunjungi kami wahai Jibril. Maka turunlah ayat Allah untuk menjawab permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Yang artinya kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki apa yang di depan dan di belakang kami. Nah, jadi malaikat tidak bisa turun dengan kemauannya sendiri. Malaikat tentunya bisa mengunjungi Rasulullah SAW kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min sadatihim Mikail, termasuk pemimpin malaikat juga adalah Mikail alaihissalam. Wa huwa muwakkalun bil qatri wan nabat, dan Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini yakni riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis yang sahih. Jadi di hadis ini disebutkan dua malaikat yang mulia, pemimpin di antara para pemimpin malaikat. Pertama Jibril, yang tentunya Jibril tugasnya adalah menghidupkan hati. Kalau Mikail menghidupkan tanam-tanaman, menurunkan hujan. Jibril menghidupkan hati, mengisi kalbu, yakni iman. Datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan hati kita, menjernihkan hati kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk pemimpin malaikat adalah Israfil. Israfil salah satu yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga ditugaskan meniup sangkakala. Nah, tiga malaikat ini sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, salat tahajud. Dalam riwayat Muslim, beliau kalau salat tahajud, beliau doa iftitahnya, doa istiftah, kalau tahajud tidak memakai Allahumma ba'id baini baina khataaya atau Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, tidak memakai itu. Apa yang beliau pakai? Allahumma rabb Jibril,
wa Mikail wa Israfil Rabbi fatiris samawati wal ardh anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allahumma hdini ilal haqqi fima kanu fihi yakhtalifun. Itu doa istiftahnya Nabi SAW kalau sholat tahajud. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Nah itu doa iftitahnya. Yang mana di sini Nabi SAW menyebutkan 3 nama malaikat yang agung. Siapa mereka? Jibril, Mikail, dan Israfil. Nah, warwal Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril ma li lam ara Mikail dhahikan qat. Yang tadi Jibril, ini Mikail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa selama-lamanya? Tidak pernah sekalipun saya melihat Mikail tersenyum. Maka apa jawabnya? Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Sejak diciptakan neraka, Mikail tidak pernah tertawa lagi. Nah, subhanallah. Tadi Jibril takut sekali masuk neraka. Sekarang di posisi yang kedua Mikail, malaikat yang agung, yang termasuk paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah menciptakan neraka, tidak pernah lagi tertawa. Maka tentunya kita lebih pantas. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita sudah tahu beginilah keadaan malaikat, takutnya mereka kepada neraka, maka bandingkan dengan kita tentunya. Malaikat makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka berbuat dosa? Tidak pernah. Tapi karena mereka tahu ada neraka, melihat bagaimana ngerinya siksaan dalam neraka, bagaimana panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat takut dan tidak berani lagi tersenyum, hilang moodnya. Sudah kita istilahkan. Kalau sudah melihat neraka, maka tidak aneh hadis-hadis Nabi SAW tentang neraka yang sering kita sebutkan. Ketika nanti manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan perlihatkan bagaimana orang yang paling senang hidupnya di dunia, sekali masuk neraka, satu kali celup saja, beberapa detik keluar, sudah tidak ada lagi yang ia ingat kenikmatan yang pernah ia rasakan. Lupa semua. Ketika ditanya bagaimana hidupmu di dunia wahai fulan, apa jawabnya? Ya Allah, sejak aku lahir, sejak aku diciptakan, aku tidak pernah bahagia. Aku sengsara selama-lamanya. Padahal dialah manusia yang paling bahagia. Bagaimana manusia paling bahagia? Yang lahir langsung jadi raja, segala apa yang ia inginkan bisa ia dapatkan. Tapi kalau sudah masuk neraka, tidak ada yang ia ingat lagi. Walaupun hanya sedetik saja di neraka. Karena saking ngerinya siksaan dalam neraka. Maka para malaikat semuanya sangat takut kalau nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Maka tentunya kita haruslah lebih takut dari malaikat. Kita seorang manusia yang memang sifatnya salah. Apa ada jaminan Allah mengampuni dosa kita? Kita tidak tahu apakah kita pernah berbuat dosa yang di mata kita sangat ringan, tapi ternyata di mata Allah sangat besar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni
Allahumma ighfir khati'ati wa 'amdi wa jiddi wa hazli. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Kira-kira begitu yang tentunya lafaz lengkapnya. Ada beberapa kalimat yang tinggal, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, ampunilah kesalahanku yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang hanya aku mengetahuinya, ma asrartu wa ma a'lantu, atau dosa yang aku terang-terangan melakukannya, atau dosa yang engkau lebih tahu dariku. Mana dosa yang pernah aku lakukan? Ampunilah ketika aku berbuat dosa dengan serius, ketika aku berbuat dosa dengan tidak sengaja. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka silakan kita cari masing-masing lafaz doanya, itu sangat bagus sekali, doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Abu Bakar minta diajarkan doa, hadis riwayat Bukhari, Abu Bakar minta, ya Rasulullah, alimni doaan ad'u bihi fi salati. Ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku pakai ketika sholat. Berdoa ketika sholat, di mana tempatnya? Ketika sujud atau sebelum salam. Selesai tahiyat akhir, sebelum salam, bil alamin innaka hamidum majid. Itu waktu yang dianjurkan berdoa. Bisa doanya bebas dan bisa tentunya yang lebih afdal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang minta doa ini Abu Bakar, manusia yang paling bertakwa setelah para nabi dan rasul, manusia yang paling sempurna setelah para nabi dan rasul. Sahabat Nabi, di antara semua sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Nuh, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah sebaik-baik generasi yang diciptakan di dunia ini, yang menemani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling utama di antara mereka semua siapa? Abu Bakar, yang kalau sholat itu selalu menangis. Yang Aisyah pun minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah Abu Bakar yang jadi sholat, janganlah ayahku, dia itu orangnya tidak tahan, dia sering menangis. Maka Nabi SAW tetap menyuruh Abu Bakar yang menjadi imam. Walaupun begitu, apa yang diajarkan Nabi SAW kepadanya? Doa, ya Allah, aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan darimu. Warhamni, kasihilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Manusia yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya setelah para Nabi dan Rasul. Maka tentunya kita lebih pantas merasa tidak aman dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa lebih banyak dosanya, lebih pantas mengucapkan doa ini dibandingkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, aku telah menzolimi diriku dengan kezoliman yang banyak. Zolim ini tentunya yakni berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, hanya Engkaulah yang mengampuni dosa, ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ampunilah aku dengan ampunan dari. Warhamni, kasihilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkaulah yang maha pengampun dan maha pengasih. Itu
doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar. Maka semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rawat Tirmidzi wa Hasan wal Hakim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'um wa sahibil qarni qad iltaqama al-qarn wa asgha sam'ahu yantaziru mata yu'maru fayanfukh. Qalu fama naqulu ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel 'ala Allahi tawakkalna. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, dan juga riwayat Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa an'um?" Bagaimana mungkin aku tenang menikmati hidup ini? Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn. Sedangkan malaikat yang akan meniup sangkakala telah memasukkan terompet tersebut ke mulutnya. Wa asgha sam'ah, dan dia sekarang telah membuka telinganya menunggu kapan disuruh agar ia meniup sangkakala tersebut. Qalu fama naqulu ya Rasulullah? Kalau begitu apa yang kami katakan ya Rasulullah? Kalau malaikat peniup sangkakala yakni Israfil sudah memasukkan sangkakala tersebut ke mulutnya, tinggal meniupnya. Fama naqulu ya Rasulullah? Qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakeel 'ala Allahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakeel 'ala Allahi tawakkalna. Tentunya ini yang bisa kita ucapkan, hanya Allah lah penolong kita. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakeel, dialah sebaik-baik penolong. 'Ala Allahi tawakkalna, kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malaikat akan segera meniupkan sangkakalanya dan hari kiamat akan terjadi. Semuanya akan musnah. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berucap hasbunallah wa ni'mal wakeel 'ala Allahi tawakkalna. Dan ini juga lah yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke api. Bukan berarti kalau kita mau tidak terbakar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakeel, tidak seperti itu tentunya. Nah, ini artinya Ibrahim alaihissalam menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa tidak ada lagi kesanggupan, tidak ada daya dan upaya, tidak ada lagi cara yang bisa kita lakukan. Ketika kita sudah terjepit satu masalah umpamanya, ketika kita mendapatkan musibah yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang kita ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakeel, dan dia sebaik-baik penolong. 'Ala Allahi tawakkalna, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini menyebutkan malaikat Israfil telah siap-siap. Ini kapan? Ini di zaman Nabi Muhammad SAW 1444 tahun yang lalu. Maka tentunya sekarang semakin dekat hari kiamat. Tapi tentunya tidak ada yang bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kita tidak bisa prediksi. Rasulullah SAW hanya menyebutkan tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat tentunya ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Alamatun sughra wa alamatun kubra.
Ketika ada orang bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Beliau mengatakan, ma'adat talaha, apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka ini tentunya menjadi pertanyaan kita. Kita jangan disibukkan dengan sebagian orang tentunya mencari-cari tanda-tanda hari kiamat, mencocok-cocokkan kejadian ini dengan kejadian itu. Kita tidak disuruh mencari tahu kapan persisnya terjadi hari kiamat. Yang disuruh kepada kita apa? Bersiap-siap. Bersiap-siap kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih sibuk membangun rumah kita di dunia, lupa membangun rumah kita di akhirat, membangun rumah kita di surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita lebih sibuk untuk mengumpulkan harta dunia dan lupa mengumpulkan amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi di sini malaikat peniup sangkakala yang disebutkan dalam sebagian hadis namanya Israfil telah memasukkan sangkakala tersebut ke mulutnya. Dan yang menjadi poin penting di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takut. Jangan-jangan setiap saat akan terjadi hari kiamat. Maka tentunya kita juga harus lebih takut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergairah untuk hidup bermewah-mewahan di dunia. Tidak butuh dengan kemewahan dunia, karena beliau sadar dunia ini sangat sebentar, akan ditinggalkan, kemudian di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika Nabi SAW ditawarkan kasur yang empuk, pernah dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW tidur di atas tikar. Ketika beliau bangun, kelihatan bekas tikar tersebut di kulit Nabi SAW, di mukanya, di badannya. Ibaratnya kita tidur di tikar anyaman. Maka Ibnu Mas'ud kami mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buat kasur lebih empuk untukmu? Kasur yang lebih bagus. Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mali walid dunya, innama mathali wa mathalud dunya karajulin istaraha tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Aku tidak butuh dengan kemewahan dunia, kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Permisalanku dengan dunia adalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian singgah sebentar, setelah itu ia tinggalkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sudah sadar, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya orang paling tahu tentang akhirat dan tahu hal-hal yang gaib, hari kiamat bakal dekat, maka beliau tidak berniat untuk bermewah-mewahan di dunia ini. Nah, sudah masuk waktu. Baik, silahkan azan. Baik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Tahu ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik, silahkan. Assalamualaikum. Yang kita sangat butuh penjelasan selanjutnya, Ustaz. Seperti nama malaikat, dan ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah, konsep saya Harut dan Marut. Ya, ini yang mungkin kami butuh penjelasan lebih lanjut. Makasih Ustaz. Baik, pertanyaannya terkait nama-nama malaikat. Ada yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran, yang masyhur tentunya Jibril,
Mikail, Israfil. Nah, kalau Israfil tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Israfil kita tahu tadi kita sebut, yakni peniup sangkakala. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Afwan, peniup sangkakala sahih. Tetapi sebagai pemikul arash itu yang sebagian ulama mengatakannya dhaif. Kita mengatakan salah satu tugas Israfil mengangkat arash, tapi tentunya para ulama dalam masalah yang seperti ini tidak terlalu ketat dalam yakni kalau hadisnya dhaifnya tidak sampai kepada derajat maudhu atau matruk atau mungkar, artinya dhaif jiddan, maka mereka menyebutkannya, mengambil riwayatnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan tadi harut marut ya Pak ya. Harut marut itu disebutkan di dalam Al-Quran, tapi memang tidak ada rinciannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setahu saya tidak ada hadis, dan ini juga pernah disebutkan oleh seorang syekh. Artinya tidak ada penjelasan dari Nabi SAW secara rinci siapa Harut dan Marut. Yang ada dalam Israiliyat banyak sekali versi kisahnya. Dan itu semua Israiliyat. Apa Israiliyat? Hadis Israiliyat adalah cerita yang diambil dari kitab Bani Israel, dari Taurat atau Injil. Itu kitab Bani Israel, Taurat dan Injil. Yang tentunya di sana banyak sekali rincian-rincian. Yang umpamanya Nabi Yusuf punya saudara berapa? Ahada Ashar, 11. Itu dalam Al-Quran. Tapi siapa saja nama-namanya tidak ada disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau kita rujuk kepada Injil, Taurat, itu disebutkan nama-namanya satu persatu. Nah, itu semua Israiliyat, kata Nabi SAW. Hadithu anhu wala haraj. Boleh kalian sampaikan, kalian baca, kalian pelajari dalam Taurat Injil tersebut, boleh. Tapi tidak boleh dibenarkan, diyakini 100%, dan tidak boleh juga didustakan, kata Nabi SAW. Itu posisi kita dalam menanggapi kisah-kisah Israiliyat. Nah, jadi intinya Harut dan Marut ini tidak ada penjelasannya secara rinci dari Nabi SAW. Yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan kedua malaikat ini adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia, yang mengajarkan manusia sihir. Dalam surah Al-Baqarah, yang mana itu adalah bagaimana ayatnya? Wa ma nu'allimu ahadan illa an naqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang mana mereka setiap mengajari manusia, malaikat tersebut mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini cobaan. Mereka mengaku kami mengajarkan sihir, tapi ini cobaan kepada kalian. Kalau kalian mau berarti kalian kafir, masuk neraka. Nah, itulah bodohnya manusia. Ya walaupun masuk neraka nggak apa-apalah, yang penting tahu sihir. Maka itulah awal mula ada sihir. Diajarkan oleh Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah utus untuk sebagai ujian, cobaan kepada manusia. Allah alam, apakah ada nanti pembahasan tentang Harut dan Marut, karena pembahasan tentang malaikat ini masih panjang sekali. Tentang Harut tentang malaikat. Nah, baik, sedikit lagi kita lanjutkan tentang Israfil. Di sini akan kita baca hadisnya, dan riwayatnya riwayatkan Abu Nuaim fil Hilyah wa Abu Syekh fil Azamah. Hadisnya tidak terdapat dalam kitab Kutubus Sittah, hanya terdapat dalam kitab Abu Nuaim dan Abu Syekh, yang mengatakan inna malaka min hamalidil ashr yuqalu lahu Israfil. Sesungguhnya salah satu malaikat pemikul arash namanya Israfil. Zawiyah min zawayal arash ala kahilihi. Yang mana salah satu sudut arash itu ada di pundaknya.
qad maraqat qadamahu fil ardi sabi'ati sufla. Kedua kakinya sudah menancap ke 7 lapis bumi paling bawah. Wa maraqa ra'suhu minas sama'i sabi'atil ulya. Dan kepalanya sudah menembus 7 langit yang paling tinggi. Hadis riwayat Abu Syekh wa Abu Nuaim fil Hilya. Nah, ini salah satu hadis yang kita katakan di sini didhaifkan oleh sebagian ulama. Nah, dan dhaifnya tentunya tidak terlalu sampai kepada dhaif jiddan, makanya disebutkan dalam kitab kita ini. Di dalam kitab kita ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab banyak menyebutkan hadis dhaif, tapi tidak ada yang muttafaq ala dha'fihi. Tidak hadis yang sepakat kedhaifannya. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah ini dhaif atau hasan? Warawa Abu Syekh anil Auza'i qala, "Laisa ahadun min khalqillahi ahsana sautan min Israfil." Riwayat dari Auza'i, dari Abu Syekh, dari Auza'i yang mengatakan tidak ada makhluk Allah yang lebih bagus suaranya dari Israfil. Nah, Israfil peniup sangkakala ini tidak hanya menghembus saja dia bagus, memang suara Israfil sangat bagus. Dari semua makhluk Allah, dari riwayat ini, yakni Israfil lah yang paling bagus suaranya. Fa idza akhadha fit tasbih, kalau ia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, qata'a ala ahli sab'i samawatin salatahum wa tasbihahum, maka penduduk langit yang 7 akan memutuskan tasbih dan salat mereka mendengar luar biasanya suara Israfil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sadatihim malakul maut alaihi salam, dan termasuk pemimpin para malaikat adalah malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Walam yaji musarrahan bismihi fil Qur'an wala fil ahadits sahihah, dan tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan namanya baik di dalam Al-Qur'an maupun di hadis-hadis yang sahih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi malaikat maut tidak ada hadis yang sahih menyebutkan namanya Israel. Kita kenal malaikat maut namanya siapa? Israel. Dan itu adalah diambil dari Israiliyat. Atau ada hadis dhaif wallahu a'lam. Yang jelas kalau hadis yang sahih tidak ada menyebutkan siapa nama malaikat maut. Kalau hadis tadi yang sahih senantiasa menyebutkan ja'a malakul maut. Idza ja'a malakul maut. Nah, kalimatnya selalu malaikat maut, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, tidak menyebutkan namanya. Wa qad ja'a fi ba'dil athar tasmiyatu bi Israil. Nah, sebagian asar, apa itu sebagian asar? Riwayat dari sahabat atau tabi'in. Karena sebagian sahabat kadang mengambil dari Israiliyah seperti Ka'ab al-Akhbar, seorang sahabat Nabi, mantan pendeta Yahudi, banyak bercerita apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil. Karena dia memang mantan pendeta, sangat paham tentang Taurat dan Injil. Dan Nabi SAW sudah mempersilahkan untuk membicarakan tentang Taurat dan Injil. Maka banyak sekali riwayat dari Ka'ab al-Akhbar itu Israiliyah. Padahal dia seorang sahabat Nabi SAW. Dan banyak juga sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan darinya. Nah, Israiliyat meriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar. Nah, maka hadis yang mauquf, derajatnya mauquf, itu tidak dikatakan hadis sahih. Apa itu yang mauquf? Yang diriwayatkan oleh sahabat, tidak sampai kepada Nabi SAW. Kecuali tentunya banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkannya. Nah, di sebagian asar disebutkan namanya Israel. Di sebagian asar disebutkan namanya Israel. Asar kita katakan tadi yakni ucapan sahabat atau tabi'in.
Fallahu alam qalahul Hafiz Ibnu Katsir. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir menyebutkan sebagian athar menyebutkan namanya Israil, tapi kalau kita merujuk pada hadis-hadis yang sahih dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan Israil. Yang ada adalah Malakul Maut. Jadi siapa saja nama-nama nabi yang benar dan nama-nama malaikat yang sahih? Yang sahih Jibril atau Jibrail. Kemudian Mikail, Israfil. Kemudian Malik, penjaga neraka. Munkar wa Nakir. Nah, ini dua malaikat, Munkar wa Nakir. Raqib Atid itu sifat, bukan nama. Kemudian Ridwan, tidak ada juga hadis yang sahih menyebutkan Ridwan penjaga surga. Jadi kalau kita dulu menghafal ada berapa nama-nama malaikat? 10 ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Ya. Dari 10 ini yang benar cuman Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Ridwan. Adapun Raqib, Atid itu adalah sifat. Raqibun Atidun, yang sangat dekat. Itu arti Raqibun Atid. Yang benar adalah itu mereka adalah malaikatul hafazah, malaikat penjaga yang mencatat amal manusia. Dan juga Ridwan itu tidak ada hadis yang sahih menyebutkannya. Israil juga tidak ada hadis yang sahih menyebutkannya. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Silakan. Baik, insyaallah. Doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Insyaallah nanti ya. Iya. Nana enggak masuk di grup ikhwan, Pak, bersalah. Biar anak kasih admin aja, admin Pak Cawit. Nah, insyaallah. Barakallahu fiikum. Silakan. Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Nah, itu tadi yang kita katakan, ma yalfizu min qaulin, apa artinya? Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengeluarkan satu lafal kata pun, satu kata pun, ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid, kecuali akan ada raqib yang sangat dekat. Atid juga sama artinya, yang sangat dekat, malaikat yang mencatatnya. Itu kita katakan tadi, raqibun atidun itu bukan nama. Nah, kalau nama itu apalagi nama malaikat tidak ada yang bahasa Arab. Nama malaikat ini kita tidak tahu bahasa apa malaikat. Bukan bahasa Arab, itu bahasa Arab itu memang Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Kemudian di surga juga kita tidak tahu kita bahasa apa. Ada yang mengatakan bahasa Arab, bahasa surga, itu tidak ada riwayatnya sama sekali. Nah, sering kita dengar kelebihan bahasa Arab itu bahasa surga. Apa ada hadisnya yang mengatakan itu bahasa surga? Wallahu a'lam. Dan nama-nama malaikat Jibril, Israfil ini tidaklah bahasa Arab. Nah, Malik memang kalau diartikan bisa artinya raja, tapi bukan itu maksudnya tentunya. Malik itu nama malaikat, bukan seorang raja. Nah,
Jadi nama malaikat bukan bahasa Arab. Raqibun itu bahasa Arab, raqibun atid. Munkar nakir itu bukan bahasa Arab. Nah, makanya ketika dijelaskan oleh sebagian ulama apa arti Jibril, mereka mengatakan Jibril artinya adalah Abdullah. Bahasa apa? Ada yang mengatakan bahasa Ibrani atau wallahu a'lam bahasa apa. Sudah pernah kita bahas, sebagian ulama mengatakan Jibril artinya Abdullah, Mikail artinya dengan. Nah, ini mana kita kajian nggak ada yang nggak ada ini, bahaya ini. Perlu kita adakan ujian ini berarti ya. Mikail pernah kita sebutkan, sebagian ulama mengatakan nama artinya adalah Ubaidullah. Ubaidullah. Apa itu Ubaidullah? Nah, Ubaid itu bentuknya litasghir. Litasghir, nah, dalam bahasa Arab bisa berarti lebih kecil, atau bisa arti itu agar lebih sifatnya lebih manja. Seperti Anas, Nabi memanggilnya, panggilan manjanya Unais. Nah, ya Unais. Abdun Ubaid. Nah, Abdullah jadi Ubaidullah. Nah, itu sebagian ulama, dan itu tentunya bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.